Bisa doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Ketua kelas yang sudah memimpin doa. Baik anak-anakku semuanya, pada pertemuan ini siapa yang tidak hadir coba? Hadir semua, Pak. Baik anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang rumus penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus. Nah, sebelum masuk ke materi ini, coba ada yang masih ingat di pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Sapitri, Pak. Silahkan Sapitri. Yang pertama yaitu perkalian sinus dan kosinus. Yang kedua ada perkalian kosinus dan sinus. Oke, baik. Ada yang lain? Silahkan. Ada Pak, Bahrul. Silakan Bahrul. Ada perkalian sinus dan sinus, ada perkalian kosinus dan kosinus. Udah Pak. Ya, baik. Di pertemuan yang lalu betul sekali apa yang disampaikan oleh Sapitri. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang perkalian sinus dan kosinus. Nah, itu nanti sebagai salah satu materi prasyarat dalam pertemuan kali ini. Yaitu. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Adapun indikator pencapaian kompetensi belajar pada pertemuan ini yaitu pertama membuktikan rumus jumlah dan selisih sinus dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut dan rumus perkalian sinus dan kosinus. Yang kedua yaitu membuktikan rumus jumlah dan selisih kosinus menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut dan rumus perkalian sinus dan kosinus. Yang ketiga yaitu menentukan nilai trigonometri dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus. Yang keempat yaitu menentukan nilai trigonometri dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih kosinus. Dan yang kelima yaitu membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus dalam menyelesaikan masalah. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita ke pembelajaran berikutnya, ini kita akan bermain game dulu sebentar ya. Oke. Ya, Biar Pak. kalian lebih fokus, kita akan bermain game dulu sebentar di pertemuan kali ini. Saya ingin lihat apakah kalian benar-benar siap untuk menerima pelajaran hari ini. Jadi permainan kali ini yaitu kita akan bermain dengan orang ketiga. Jadi kata kuncinya adalah kita akan bermain dengan orang ketiga. Oke, siap ya? Kalau orang pertamanya adalah Nida, orang keduanya adalah Rahma, maka orang ketiganya siapa? Puji, Pak. Puji. Salah. Orang ketiganya Bapak. Oke, betul. Oke, sekali lagi ya, bisa dipahami ya. Kita akan bermain dengan orang ketiga. Oke, baik, kita bermain dengan orang ketiga. Orang pertamanya adalah Intan. Orang keduanya adalah Rani. Siapa orang ketiganya? Orang ketiganya Bahrul, Pak. Oke, betul. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya orang ketiganya ya. Oke, ada yang masih bingung. Oke, ada yang masih bingung. Ternyata di permainan ini nanti tanyakan saja ke Puji kenapa jawabannya benar. Puji pasti tahu itu jawabannya. Ya. Baik. Materi pada pertemuan ini sebenarnya terletak pada video yang akan ditayangkan berikut ini. Jadi yang sekarang kalian silahkan simak dulu video yang Bapak tampilkan berikut ini. Ya, silahkan simak dulu video yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Everybody has issues with their internet. Is your guys' internet working? No, nobody's in. Or speed. Not working, Gerald. But it has to work. Maybe if I put your internet's not working, Gerald. Face it. What's happening? But this guy actually did something about it. My wife came home with the bill, and I said, there's got to be a better way. He built his own internet service company from his garage. This is Brant, and this is his garage.
It's the DIY hub of internet connectivity in Dillon Beach, California. The way I'd engineered the service is kind of like an irrigation system. The green lines actually represent sort of a big fat virtual pipe that brings strong internet service to the different areas of the community. Just basically liberating information to the people. But Brant wasn't always a DIY internet guru. In fact, before building his own ISP, he swore off technology altogether. We came out here 6.5 years ago. I was finding what I needed kind of out on the water and outdoor activities. In hindsight, I think I can look back and call it my Luddite phase. Let's roll. Come on, let's get on board. But I didn't really know where it was taking me at the time. All the while, I think my family was suffering a little bit. They felt pretty isolated out here. He loved that it was away from everything, which was exactly what was most challenging for me and Emma. I think it was a good couple months that we had no internet, and I felt a little resentful. We're kind of stuck out here in this isolation. It became apparent that Emma would need internet for school. The burden that my daughter felt for school was heavy. She was bouncing back and forth between staying late at school, going to the public library, maybe going to Starbucks when the library closed and she still wasn't done with her homework. But it was very slow. Public Wi-Fi is just terrible. Cell phone service was really our only option, but that proved to be extremely expensive. My wife came home with the bill, $707. That was the last straw. There's got to be a better way to do this. So Brant began searching for the cell tower. After chasing down utility trucks, he eventually found it, and the company had a fiber line attached to it. But he had a problem. No one returned his calls. It was like silence for 6 months, and then one day I got this call out of the blue saying, "Now, what is it you're trying to do out there?" I'm like, "Oh my gosh, I can't believe it. We get to talk to somebody. I just want the internet. I don't want to play these games or whatever. Just open the pipe up and let me have access." After months of negotiations, Brant eventually got a fiber line installed directly into his garage. That really solved my internet problem. Some of my closer neighbors asked if they could buy in. I was just being bombarded with people just, "Hey, sign me up, sign me up, sign me up." And I didn't even know if I could do it. Hey, Terry, how are you? Good. You remember Clara? I do. Oh, my goodness. And I was actually really skeptical about it. I was imagining that the service would be bad, the speed would be slow, we'd have problems. So have you been able to get out on the water lately? He's got this great energy about him, not at all afraid of us pestering him about our service. My partner and I can actually both work from home at the same time, which would never happen with the other service. And have that choice of something other than the bigger companies that were providing terrible service has been huge. Right here actually is the fiber coming into my garage, my interface to the fiber connection. This head end unit really is the brains for disseminating all the information which go to the antennas on my roof that actually get the signal out there. That's how it Sudah disimak videonya? Sudah. Oke, baik. Coba dari tayangan video tadi, ada informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Di video tersebut Pak ada orang yang kebingungan. Orang lagi kebingungan gitu ya. Sinyal, oke, ada yang susah sinyal. Jadi dari tayangan video tadi, masalahnya adalah ada sebuah provider internet yang menghitung arus penggunaan data dalam satuan terabyte menggunakan fungsi berikut. Ini fungsinya. Mana A menyatakan jumlah komputer induk yang aktif dan B menyatakan jumlah pemancar yang aktif. Jika kita menganggap jumlah tersebut dalam satuan derajat, maka data yang digunakan saat alfanya 70 derajat dan betanya 50 derajat adalah berapa. Dari permasalahan ini kalian bisa lihat apakah bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada ini. Ada yang ini punya ide atau seperti apa? Ayo silakan Puji, gimana Puji? Bingung, Pak. Bingung. Oke, Rani gimana Rani?
Nah, ini gimana? Sama. Bingung sama. Nida gimana Nida? Nida gimana? Bingung juga. Sama, bingung ya. Oke, nah kalau kalian merasa bingung dengan kegiatan yang pada ini tentunya mungkin hal yang tidak mudah ya. Nah, nanti kalian akan mudah atau menyelesaikan permasalahan yang ada di sini. Agar kita mampu menjawab permasalahan di atas, maka kita perlu memahami atau mengenal rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Namun sebelumnya untuk menemukan rumus jumlah dan selisih, kita perlu mengingat kembali rumus perkalian sinus dan kosinus pada pertemuan sebelumnya ya. Masih ingat ya anak-anakku semuanya? Ini di pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Silahkan kalian buka grup WA-nya. Bapak sudah share di grup WA terkait masalah LKPD yang sudah Bapak share di grup WA. Ya, jadi nanti tugasnya kalian silahkan diskusikan. Ini LKPD-nya. Nah, untuk membantu kalian menyelesaikan LKPD ini, kalian juga bisa menggunakan atau membuka di grup WA juga tentang modul. Nah, modulnya yang ini. Lihat tidak modulnya? Ya, Pak. Ada ya? Oke, ini modulnya. Jadi nanti silakan untuk membantu kalian, nanti kalian bisa buka modul yang sudah di-share-kan tadi. Ya, waktunya 30 menit. Silakan kalian kerjakan bersama kelompoknya. Kelompoknya masih ingat dengan yang di pertemuan sebelumnya ya? Masih ingat ya? Oke, silakan nanti kalian didiskusikan dengan kelompoknya dan Bapak ingin melihat aktivitas kalian di dalam kelompok nanti, kalian silakan share-kan ya cara kalian melihat mencari datanya seperti apa atau dari mana, nanti di-share-kan, kemudian di-screenshot, habis itu divideokan dan videonya dikirim nanti ke Bapak ya, supaya kalian terlihat apakah seperti apa di dalam kerja kelompoknya. Bisa dipahami ya anak-anakku semuanya? Ya, Pak. Oke, baik. Waktunya 30 menit untuk kegiatan diskusi. Ya, silakan. Teman-teman, di sini saya akan membuktikan perkalian sinus dan kosinus dari sin X min sin Y. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuktikan bahwa 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa plus beta min sin alfa min beta. Selanjutnya kita misalkan X plus beta sama dengan X dan alfa min beta sama dengan Y. Selanjutnya kita jumlahkan dan kurangi. Pertama kita jumlahkan alfa min beta sama dengan X dan alfa min beta sama dengan Y. Kita jumlahkan alfa plus alfa sama dengan 2 alfa, beta plus min beta sama dengan 0. Selanjutnya X plus Y sama dengan X plus Y. Karena yang kita cari yaitu alfa, maka alfa sama dengan 1/2 X plus Y. Kita sudah jumlahkan, selanjutnya kita kurangi. Alfa plus beta sama dengan X, alfa min beta sama dengan Y. Kita jumlahkan, alfa kurangi alfa sama dengan 0. Beta dikurangi min beta sama dengan 2 beta. Selanjutnya X kurangi Y sama dengan X min Y. Karena yang kita cari yaitu beta, maka beta sama dengan 1/2 X min Y. Sudah kita temukan beta dan alfanya, maka kita substitusikan.
2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa plus beta min sin alfa min beta. 2 cos alfa kita ubah menjadi 1/2x plus y, kita ubah alfanya. Selanjutnya sin beta, kita ubah betanya menjadi 1/2x min y, sama dengan sin alfa plus beta, kita ubah menjadi alfa plus betanya yaitu x, kita ubah menjadi x. Selanjutnya min sin alfa plus beta, kita ubah alfa min betanya yaitu menjadi y. Atau kesimpulannya yaitu sin x min sin y sama dengan 2 cos 1/2 x plus y sin 1/2 x min y. Bagaimana teman-teman, ada tanggapan lain? Oh iya, sama kayak yang punya saya. Baik, Puji, itu langkahnya sudah baik sekali. Bapak sudah lihat videonya, dan teman-temannya nanti silakan itu bisa dilakukan untuk yang berikutnya, bisa C dan D juga dengan langkah seperti yang dilakukan oleh Puji ya, untuk di soal nomor 1. Ini adalah soal yang diperintahkan untuk disederhanakan. Jadi 2 sin setengah pi min theta plus sin setengah pi plus theta sama dengan 2 sin setengah dalam kurung 1/2 pi min theta plus 1/2 pi plus theta cos setengah dalam kurung 1/2 pi min theta min 1/2 pi min theta. Nah, sama dengan 2 sin 1/2 dalam kurung 1/4 pi kali cos 1/2 dalam kurung min 2 theta sama dengan 2 sin 1/8 pi kali cos min theta sama dengan 2 sin 22,0 derajat cos theta. Nah, ini adalah hasil pengerjaan saya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang perlu dikoreksi? Untuk Intan, tolong diperhatikan lagi. Di situ ada yang kurang tepat sedikit lagi. Nanti dikoreksi lagi, silahkan. Di langkahnya ya, diperbaiki lagi di langkahnya, itu ada yang kurang tepat. Untuk yang kelompok 2, jika ada yang sudah selesai mengerjakan nomor berapapun, silahkan diuploadkan dulu biar bisa dikoreksi oleh temannya atau diberikan masukan terkait LKPD-nya yang sudah dikerjakan. Sekarang saya akan membuktikan yang bagian B, yaitu menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Bagian nomor 1 yaitu menggunakan rumus perkalian sinus dan kosinus dalam nilai eksak, yaitu hitunglah nilai eksak dari sin 105 derajat dikurangi sin 15 derajat sama dengan 2 cos 1/2 atau setengah dalam kurung 105 derajat ditambah 15 derajat dikali sin setengah
105 derajat dikurangi 15 derajat sama dengan 2 cos setengah dalam kurung 120 derajat. 120 derajat ini hasil dari 105 ditambah 15 derajat dikali sin setengah dalam kurung 90 derajat. 90 derajat ini juga hasil dari 105 derajat dikurangi 15 derajat sama dengan 2 cos 60 derajat. Nah, 2 cos 60 derajat ini hasil dari cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu adalah cos 60 derajat dikali sin 45 derajat. Sin 45 derajat ini hasil dari sin 90 derajat itu sin 45 derajat sama dengan 2 dikali 1/2 dikali 1/2 akar 2. Hasilnya 1/2 akar 2. Iya, pemikiran saya juga sama. Sebentar, saya lagi mencoba mengerjakan dan sambil mencari referensi dari Google dan YouTube juga. Oke teman-teman, jawaban saya juga sama dan cara pengerjaannya juga sama. Iya, saya juga lagi berusaha cari di Google dan melihat modul. Nanti jika sudah selesai, saya share. Ada koreksi sedikit untuk Nida, yang sin 60 derajat itu bukan dari sin 120, tapi 120 dibagi 2, makanya dapatnya sin 60. Dan yang 45 derajat itu didapat dari sin 90 dibagi 2, karena ada setengah di depannya ya Nida. Itu mungkin lupa Nida di situ, tapi kalau secara keseluruhan hasilnya udah oke, betul. Baik, karena waktunya sudah habis, ya karena sudah habis untuk diskusi. Nah, silakan sekarang waktunya untuk presentasi, ya. Presentasi ya. Oke. Siapa yang akan mempresentasikan? Uji kelompok 1, gimana? Siap? Siap, Pak. Oke, siap. Oke, Bapak sudah tadi Bapak udah dilihat ini, nanti akan Bapak bantu untuk men-sharekan gitu ya. Dan kelompok lain nanti silakan menanggapi ya. Bapak bantu sharekan untuk kelompok 1 untuk nomor berapa? Nomor 1 ya? Iya, Uji ya, Bapak. nomor 1 ya, baik, nomor 1. Ya. Hasil dari kelompok 1 yang mencari sin X plus Y, hasilnya itu 2 sin 1/2 X plus Y cos 1/2 X sin Y. Nah, cara menghasilkannya kami prosesnya itu dari materi yang sebelumnya Pak, yaitu dari 2 sin alfa cos B sama dengan alfa plus B plus sin alfa min B. Selanjutnya kami misalkan alfa plus B-nya itu menjadi X dan alfa plus B-nya itu menjadi Y. Selanjutnya kita jumlahkan alfa plus B sama dengan X, alfa min beta sama dengan Y, dan kita jumlahkan hasilnya itu 2 alfa sama dengan X plus Y. Karena yang kita cari yaitu alfa, maka 1/2 X Y. Kita sudah mencari kita sudah jumlahkan, maka kita kurangi, yaitu alfa plus beta sama dengan X, alfa min beta sama dengan Y, kita kurangi. Dan hasilnya yaitu 2 beta sama dengan X. Nah, yang kita itu beta, maka 1/2 X Y. Dan selanjutnya kita yaitu 2 sin alfa plus beta sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Kita ubah yaitu dari 2 sin alfa menjadi 2 sin 1/2 X plus Y, dan cos beta menjadi cos 1/2 X min Y, dan sama dengan sin alfa plus beta kita ubah menjadi sin X, dan plus sin alfa min beta menjadi sin Y, atau
kita bisa simpulkan menjadi sin X plus Y sama dengan 2 sin 1/2 X Y plus 1/2 X Y. Oke, gimana kelompok yang lain? Sama. Sama dengan yang kelompok 1. Ya, sama. Oke, baik ya. Ini yang kelompok 1. Terima kasih. Oke, itu sangat baik sekali apa yang disampaikan oleh Puji. Itu sudah benar ya, tahapan dan langkahnya, sehingga bahwa kalau sin X ditambah sin Y itu sama dengan 2 sin setengah X plus Y cos setengah X min Y. Nomor 2 ya. Ini ya, terlihat Intan? Plus theta. Baik, Intan mungkin bermasalah di jaringan, anak-anakku semuanya. Mungkin ada yang punya jawaban lain untuk soal nomor 2. Ini hasil dari yang kelompoknya Nida, Bapak udah lihat. Ini silahkan Nida dipresentasikan untuk soal nomor 2-nya. Lihat Nida. Ya, untuk dari kelompok 2, yaitu sin setengah V min theta plus sin setengah V plus theta dengan 2 sin setengah sama dengan setengah V min theta plus setengah V plus theta dikali cos setengah sama dengan setengah V min theta min setengah V plus theta sama dengan sin dijumlahkan yang tadi sama dengan 1 V dikali cos setengah min 2 theta sama dengan 2 sin setengah V dikali cos min theta sama dengan 2 sin 90 dikali cos theta sama dengan 2 kali 1 kali cos theta sama dengan 2 cos theta. Jadi hasilnya 2. Yang punya Nida ini berbeda dengan yang punya Intan tadi ya. Oke, kalau dibandingkan di sini ada nomor 2 yang punya Nida itu 2 cos theta. Untuk yang pekerjaan kelompoknya Intan ini sebenarnya tidak salah, hanya mungkin kurang tepat ya. Kurang tepat gitu ya. Ini di sini dia pakai 1/4 pi. Jadi harusnya kalau setengah ditambah setengah berapa? 1 ya. Nah harusnya ini. Jadi yang kelirunya untuk yang Intan ya, Intan ini di 1/4 pi-nya. Iya Bapak. Nah, yang ini bisa dipahami ya anak-anakku semuanya ya, yang ini? Bisa Bapak. Oke. Nah, ya, baik anak-anakku semuanya, karena waktunya untuk diskusi sudah habis ya, dan Bapak juga sudah lihat. Terima kasih dari hasil kalian diskusi, cara menemukan juga sudah sangat baik itu di grup WA, dan kemudian hasil di sini juga sudah sangat baik. Ya, pada pertemuan kali ini, siapa yang berani mengambil kesimpulan? Saya Siapa Pak. yang berani mengambil kesimpulan? Ya, siapa? Silakan. Jadi kesimpulannya sin X plus sin Y sama dengan 2 sin setengah X plus Y cos setengah X min Y. Untuk mempermudah menghafal, seperti pada pertemuan minggu lalu, sayang ditambah sayang sama dengan saling cinta. Mungkin yang lain silahkan dilanjutkan. Ada yang punya memberikan apa kesimpulan pada pertemuan yang lain ini? Silakan. Silakan sih Pak. Plus X plus cos Y sama dengan cos dengan X plus Y. Cos setengah X negatif Y. Atau untuk mempermudah menghafalnya, cinta tambah cinta sama dengan cenat-cenut. Oke, sip. Oke, dilanjut. Ada lagi yang lain? Silakan. Dari saya Pak. Oke, silakan Rahma. Cos X min cos Y sama dengan min 2 sin 1/2 dalam kurung X plus Y sin 1/2 dalam kurung X min Y. Untuk mempermudahnya, cinta kurangi cinta sama dengan aduh sayang sekali. Oke, baik sekali. Terima kasih anak-anakku semuanya yang sudah memberikan kesimpulan pada pertemuan kali ini. Ini luar biasa sekali. Tentunya kalian masih melekat ingat dengan pertemuan sebelumnya bahwa kalau ada sayang ditambah sayang itu apa? Sayang tambah sayang, saling cinta. Ya, kemudian sayang dikurangi sayang, cinta sirna. Cinta ditambah cinta, cenat-cenut. Ya, dan cinta dikurangi cinta, aduh sayang
sekali. Oke, luar biasa, itu sudah sangat baik sekali. Hanya mungkin bedanya kalau di pertemuan yang lalu itu ada alfa tambah beta, kalau sekarang itu ya ada F dikurangi Y. Baik anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini sekali lagi terima kasih, kalian sudah benar-benar bisa melakukan kegiatan belajar dengan baik. Nah, sekarang Bapak ingin melihat apakah kalian bisa menyelesaikan, tadi kan di awal ada masalah ya, masalah yang tadi masih ingat ya di awal ya, yang ada provider itu. Yang ini tadi ya, masalah ini masih ingat ya? Nah, silahkan kerjakan masalah ini gitu ya. Untuk Bapak ingin melihat kalian paham nggak gitu ya, 15 menit untuk menyelesaikan ini. Tadi kan sudah ada ya, sayang dikurangi sayang. Yang ini ya, sayang dikurangi sayang. Oke, silahkan kalian waktunya 15 menit. Selesaikan kerjaannya dengan baik. Dimulai dari sekarang. Baik, karena waktunya sudah habis anak-anakku semuanya, tinggal diuploadkan saja hasilnya yang tugas tadi, gitu ya. Di pekerjaannya, di grup WA saja boleh atau di link. Nah, ke sekarang. Pembelajaran kita hari ini Bapak minta untuk memimpin doa. Silakan Bapak. Oke. Dimulai. Selesai. Baik, terima kasih anakku semuanya. Pada pertemuan kali ini Bapak mohon maaf jika selama pertemuan ini Bapak ada salah kata, kemudian ada yang kalian Bapak mohon maaf dengan pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang masih di jumlah dan pengurangan sinus dan kosinus, tapi di materi persamaan trigonometri. Jadi aplikasi dari penjumlahan dan pengurangan ke dalam persamaan trigonometri. Baik, itu juga kalian bisa pelajari dulu, materinya masih ada di modul sebelumnya, udah Bapak sharekan juga di situ, LKPD-nya juga Bapak sharekan, silahkan pelajari dulu. Kalau ada yang nggak paham nanti tanyakan di pertemuan. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.